Terimalah salam kasih dalam nama Sotihontu Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rasa iri dan emosional. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andri Budianto dengan nomor NIM 025 01 20 02 10855. Saya berasal dari Prodi Kepenyuluhan Buddha semester 4. Yang pertama adalah rasa iri. Iri adalah perasaan yang muncul karena keinginan akan sesuatu yang dimiliki atau diperlihatkan oleh orang lain. Rasa sakit pun muncul menyertai hal tersebut. Sedangkan cemburu adalah hal yang berbeda. Cemburu adalah rasa iri yang timbul karena hal-hal yang ingin kamu pertahankan. Nah, jadi di sini ya setiap orang pasti memiliki rasa iri. Tidak dipungkiri bahwa saya sendiri pun kadang pernah iri. Misalnya iri dengan nilai teman saya yang lebih tinggi, dan misalnya kayak iri dengan prestasi yang orang lain dapatkan sementara saya tidak bisa mendapatkan. Jadi iri itu ada di setiap diri seseorang atau masing-masing individu. Kemudian rasa emosional. Emosional adalah reaksi umum manusia. Emosional begitu terkait dengan perwujudan emosi. Bisa dibilang emosional adalah sifat yang hadir karena emosi. Biasanya emosional adalah kondisi yang berada di luar kendali. Perasaan emosional adalah kondisi yang bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Namun reaksi emosional adalah sesuatu yang juga bisa dikendalikan. Nah, jadi di sini kenapa saya mengambil rasa iri dan emosional? Karena biasanya ketika orang iri, saya sering menemui beberapa video ya, terutama di TikTok. Ada tetangga orang yang iri, misalnya tetangganya itu memiliki barang yang tidak dimiliki oleh orang, maksudnya kayak ada seorang A yang memiliki barang yang tidak dimiliki oleh B. Nah, si B ini iri karena tidak memiliki ini. Nah, jadinya dia tidak bisa mengendalikan rasa emosinya dan melabrak. Kalau bahasa zaman sekarang itu melabrak ya, kayak paling ini, mohon maaf ya sebelumnya, paling uangnya uang hasil bla 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 ini, kok kamu bisa beli ini pada rumah kamu begini. Nah, itu contoh dari salah satu kasus ya, iri terhadap orang lain gitu. Jadi ketika orang iri itu menurut saya ya pasti akan muncul rasa emosional karena saya sendiri pun kayak kok saya nggak bisa, tapi kan rasa emosional itu tidak saya tujukan secara langsung seperti kasus yang tadi saya sebutkan, maksudnya kasus pribadi saya. Saya itu iri karena orang lain itu bisa mendapatkan nilai bagus. Nah, jadi dalam diri saya itu rasa emosi itu muncul kayak kok saya tidak bisa gitu mendapatkan nilai seperti dia gitu, kayak rasa emosi itu adalah pasti gitu. Sama halnya dengan orang ini. Nah, dia tapi menunjukkannya secara langsung tuh. Kalau saya tidak secara langsung. Kemudian kita mengaitkannya dengan Kosambiya Sutta Majjhima Nikaya ke-48. Diceritakan pada suatu ketika Sang Bagawa sedang berdiam di Kosambi di wihara Gosita. Pada saat itu para biksu di Kosambi sering bertengkar satu sama lain, hidup saling menyakiti dengan ucapan. Mereka tidak mempercayai satu sama lain, tidak juga menyenangkan satu sama lain. Kemudian setelah itu Sang Buddha meminta ya salah satu yang tadi melaporkan hal tersebut untuk memanggil mereka. Di sini saya tidak mengambil secara panjang, tetapi saya kutip yang menurut saya penting untuk diambil di sini. Nah, kemudian Sang Bagawa menegur para biku. Setelah datang tadi ya, Sang Bagawa menegur biku tersebut dengan berkata, "Para biku, inilah 6 syarat yang harus diingat. Yang pertama, mengasihi, menghargai, menimbulkan kerukunan, tidak bertengkar,
menuju keharmonisan dan persatuan. Apakah keenam syarat tersebut? Dalam hal ini para biku, seorang biku seharusnya menunjukkan pada sesama biku suatu tindakan yang bersahabat melalui perbuatan baik secara pribadi maupun umum. Inilah suatu hari untuk diingat, mengasihi, menghargai, yang menimbulkan kerukunan, tidak bertengkar, harmonis, dan bersatu. Kemudian para biku, suatu tindakan yang bersahabat melalui pertengkaran, baik secara pribadi maupun umum. Inilah suatu hal untuk diingat, mengasihi, menghargai, menimbulkan kerukunan, tidak bertengkar, harmonis, dan bersatu. Kemudian para biku, seorang biku seharusnya menunjukkan suatu tindakan yang bersahabat melalui pikiran baik secara pribadi maupun umum. Nah, jadi di sini ya poin utama yang saya dapat ketika seseorang itu iri dan ketika rasa emosional itu muncul, pasti di sini kan akan muncul kata-kata yang kurang enak didengar ya untuk kalangan umum ataupun sesama biku di kasus Kosambia Sutta ini. Ya, di sini Sang Buddha memberikan 6 syarat yang harus diingat. Yang pertama, mengasihi. Sudah jelas karena sesuai dengan salah satu ajaran Sang Buddha, yaitu mengembangkan cinta kasih dan welas asih. Kemudian menghargai, ya sudah jelas lah, kita harus menghargai satu sama lain karena ya ibaratnya kita manusia ini hidup untuk melakukan karma baik, tidak untuk hal yang lebih. Tetapi kadang seseorang itu lupa bahwa hidup itu tidak selamanya. Kadang seseorang itu berpikir yang sekarang terjadi itu yang mereka pikirkan, tetapi tidak di hari selanjutnya ataupun di masa yang akan datang, seperti itu. Kemudian menimbulkan rasa kerukunan, ya sudah jelas lah ini harus ditimbulkan karena jika kita berada di lingkungan yang tidak rukun, tidak kondusif, saling bertengkar dan lain sebagainya, banyak cekcok, itu pasti rasa kita di lingkungan tersebut itu kurang nyaman gitu. Kemudian tidak bertengkar tadi, menuju keharmonisan dan rasa persatuan. Nah, kalau sudah keenam hal ini muncul, pasti kita tuh di, misalnya saya ambil contoh kayak di lingkungan saya, misalnya tidak ada pertengkaran, saling gotong royong, hidup rukun, pasti kita tuh akan nyaman tinggal di situ dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita saling iri dan iri sama tetangga ya, maksudnya iri, suka cekcok dan lain sebagainya, bertengkar, nah itu tuh pasti rasa kita di lingkungan tersebut itu tidak nyaman gitu, karena tadi kayak hal-hal buruk lah sering terjadi di lingkungan tersebut, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Poin utama yang saya dapat adalah 6 poin yang tadi disampaikan oleh Sang Begawa, yaitu mengasihi, menghargai, menimbulkan kerukunan, tidak bertengkar, menuju keharmonisan dan persatuan. Jadi ya ini juga dapat dipraktekkan tidak hanya oleh umat Buddha saja menurut saya, karena Kosambia Sutta ini menurut saya bisa dipraktekkan oleh umat lain. Tapi jika ada yang ingin saja mempraktekkan atau membaca sutta ini gitu, karena kan tidak semua umat lain berminat gitu, seperti itu ya. Mungkin closing statement dari saya ya, jadilah seseorang yang tidak iri, tidak suka cekcok dengan orang lain, menurunkan ego, karena biasanya tidak orang zaman sekarang itu tidak mau kalah gitu, egonya tinggi. Jadi karena kita sesama manusia ya egonya diturunkan gitu, karena biarpun kita bos dengan sapam, kita tuh sama-sama manusia, jadi bos ini harus menurunkan rasa egonya gitu, tidak boleh egois lah. Dan misalnya rasa iri muncul, kita tidak boleh langsung emosional gitu. Iri boleh, tetapi lebih baik dipendam atau dicurahkan ke orang terdekat seperti ayah, ibu, pasangan dan lain sebagainya. Karena kalau kita mengungkapkannya di tempat umum dengan
pada saat kayak misalnya ngumpul-ngumpul kita ungkapkan rasa itu, gue iri sama yang kamu punya gini 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 nih, ataupun kayak palingan itu didapat karena nyontek gitu, misalnya dalam konteks ulangan ya, gitu palingan itu karena nyontek gitu. Itu kan tidak baik ya, pasti kayak orang bisa tidak terima dan emosinya naik gitu, rasa emosionalnya sama-sama saling naik gitu, karena kan yang satu iri sudah kayak tinggal ibaratnya pematiknya dinyalakan langsung meledak gitu, seperti itu ya. Itu mungkin closing statement dari saya ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang kurang dalam penyampaian saya pada kali ini. Terimalah salam kasih dalam nama Sotiwantu Namo Buddhaya.